Gainnya terlalu tinggi. Gainnya, gain. Sip. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita merendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar hidup menurut kehendak-Mu. Jangan biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2.
Firman Tuhan sebagai penulen khotbah pada minggu ke-12 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Marilah kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Bersama-sama, demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum ke-1 dan maksudnya. Hukum ke-1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus hormat serta mengasihi Allah. Serta itu, janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan, atau tenung paranormal, atau kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan 3.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita melalui khotbah kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat 24. Mazmur 139 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 demikian dituliskan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah.
yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca, merenungkan, mengamati dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh khotbah kita pada minggu ini, secara umum adalah merupakan ekspresi kekaguman pemazmur akan kemahatauan Allah di dalam berbagai hal, dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pemeliharaannya terhadap manusia. Begitupun cara Allah bertindak terhadap orang-orang fasik. Jika kita mengingat, jika kita pernah membaca apa yang Nabi Yesaya pernah tuliskan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, bagaimana dia mengungkapkan perbedaan, jauhnya jarak, tidak ada pertemuan antara rencana Tuhan dengan rencana manusia, pemikiran Tuhan dengan pemikiran manusia. Yang Yesaya katakan adalah seperti jauhnya langit dari bumi. Sungguh tidak ada titik temunya sebenarnya. Sungguh tidak ada kaitannya sesungguhnya. Sungguh kita sangat sulit untuk mengatakan bagaimana caranya itu boleh menyatu dengan kehidupan kita manusia di dunia nyata, di jalan kehidupan yang kita tempuh masing-masing. Bahkan kekaguman itu, pemazmur dalam hal ini Daud, dia merasakan dengan sungguh-sungguh kekagumannya tentang kemahatauan Tuhan dan ketidaktahuannya tentang rencana dan pikiran Allah yang nyata dan real di kehidupannya. Secara manusiawi, sungguh tidak ada jalannya, sungguh tidak layak menurut ukuran manusia ketika Allah memilih Daud menjadi seorang raja yang memimpin bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Jangankan halayak ramai, mungkin di tengah-tengah keluarga, bahkan orang tuanya sendiri, ketika ditanya masih adakah anakmu yang lain, orang tua Daud pun berpikir, gak ada lagi. Yang terganteng sudah kupanggil untuk menghadap ketika mau dipilih. Yang terpintar, yang paling luas wawasannya sudah hadir menghadap. Tapi hanya seorang lagi anak mereka yang kerjanya sebagai gembala, postur tubuhnya tidaklah gagah, postur tubuhnya tidaklah perkasa, rupanya juga biasa-biasa saja, pengetahuannya pun mungkin menurut orang tuanya tidak melebihi dari kakak atau saudara-saudaranya. Tapi Tuhan memilih Daud berdasarkan kriteria dan rencana Tuhan sendiri. Itu sesuatu hal yang akan membangkitkan kekaguman pemazmur tentang kemahatauan Tuhan, tentang rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dan sulit terterima alam pikir manusia. Maka ketika khotbah kita ini dalam ayat yang ke-17, pemazmur mengatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Pemazmur menggambarkan itu seperti banyaknya pasir yang sungguh tidak terhitung jumlahnya. Itu adalah sebuah gambaran yang luar biasa, yang sangat-sangat tidak mungkin untuk kita bisa mengetahuinya. Dan di kehidupan kita, bukan hanya di kehidupan pemazmur, sesungguhnya kita pun merasakan ada sering sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita
nyata di luar daripada apa yang kita pikirkan. Tapi sering juga ketika itu terjadi bagi kita, kita merasa kok lain ya yang Tuhan berikan. Kok lain ya dari apa yang kita rencanakan. Kok beda ya dari apa yang kita harapkan. Kok enggak sama. Kok enggak seperti jalan yang kita sudah atur dari awal. Ternyata ketika kita merenungkan itu, pada saat kita tidak mengerti, dan mungkin di saat hati kita bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Mari saudara-saudara, kita pun mengingat kembali Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Tuhan menyatakan kemahatauannya tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang apapun yang akan terjadi dalam diri kita, sekalipun kita tidak mengetahui apa-apa di dalamnya. Ada kisah seorang pedagang tahu. Si pedagang tahu ini setiap pagi dia akan berangkat menjual dagangannya ke pasar dan dijemput seorang supir yang menjadi langganan baginya. Suatu ketika di perjalanan ketika dia akan menuju tempat penjemputan sang supir angkot langganannya, dia berjalan menelusuri melewati sawah. Di perjalanan itu ternyata sang pedagang tahu ini ketika menjunjung dagangannya, dia terpeleset dan jatuh ke dalam sawah. Semua dagangannya jatuh ke sawah dan hancur. Jangankan untuk menghitung keuntungan yang sudah dia prediksi sebelumnya. Modal pun tak balik, kira-kira begitu. Lalu dia marah, dia mengutuk Tuhan, dia katakan Tuhan itu tidak adil. Padahal masih banyak orang yang kalaupun harus terpeleset, kenapa harus saya? Kalau ada pun orang yang harus terjatuh, mestinya bukan saya. Dan seandainya pun saya yang harus jatuh, mestinya daganganku ini tidak harus hancur, tidak harus jatuh, sehingga tidak akan mengalami kerugian seperti sekarang ini. Pikirnya, dia menggerutu sambil bersedih, berpikir-pikir dalam hatinya dan mengatakan bahwa apa yang sedang saat itu terjadi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang tidak adil dan tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Tapi 10 menit berjalan, karena canggihnya teknologi, pedagang apapun di dunia ini saya pikir di kampung kita ini semua sudah memiliki handphone. Sebentar saja dia melihat berita, sebentar saja dia melihat informasi. Dalam hitungan waktu kurang lebih 10 menit dia melihat ada postingan seseorang yang memosting tentang angkot yang biasa dia tumpangi ternyata mengalami kecelakaan dan semua penumpang di dalamnya meninggal, tidak ada yang selamat. Lalu si pedagang tahu ini mulai berpikir, kok bisa ya, kebetulan sekali aku nggak ada di dalam angkot itu. Kok bisa ya, kebetulan sekali hanya akulah yang tidak masuk ke dalamnya. Seandainya saya ikut di dalam angkutan itu, maka saya pun akan mengalami kecelakaan itu sama seperti mereka yang ada di dalamnya. Saya tidak mau katakan bahwa mereka yang celaka itu adalah mereka yang tidak dipimpin oleh Tuhan langkahnya. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita mau lihat dan bagaimana seorang pedagang tahu ini menyadari ternyata yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah diperhitungkan oleh dia, ternyata dengan cara yang sangat jauh dari pemikirannya, Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan menyelamatkannya. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik baginya yang tidak pernah direncanakan oleh seorang pedagang tahu tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita juga sering mengalami hal yang serupa seperti seorang pedagang tahu itu? Memang kita bukan sedang berdagang tahu saat ini. Memang kita tidak sedang berjualan. Memang kita tidak sama persis dengan itu. Tapi bukankah kita sering mengalami hal seperti itu? Sebagai seorang mahasiswa misalnya, ketika kita mengajukan judul skripsi kita, belum juga apa-apa, sang pembimbing katakan ganti.
Kita dengan marah, dengan kesal, emosi, katakan bapak itu nggak benar, ibu itu salah, ibu itu tidak menghargai dan lain-lain sebagainya. Tapi perjalanan waktu kadang-kadang menyadarkan kita betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa kemahatauan Tuhan akan diri kita, yang kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Yang kita sendiri pun kadang-kadang tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Ada orang galau tapi dia nggak tahu apa penyebabnya dia galau. Ada orang sedih tapi ketika ditanya orang, kenapa engkau sedih? Aku pun nggak tahu. Kadang kita menangis tapi ketika orang tanya apa yang kau tangiskan, nggak ngerti aku bilangnya. Kalau orang melihat muka kita murung lalu ditanya, kenapa mukamu bermuram Durja? Jawaban kita simpel, gak ngerti loh aku, pokoknya susah kali ku katakan, susah sekali ku ungkapkan. Tapi di saat hati kita tidak boleh terungkapkan oleh kita, kita sendiri pun tidak tahu dengan diri kita, Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan pasti menunjukkan kemahatauannya akan diri kita. Dan semua kemahatauan Tuhan adalah untuk sebuah rencana yang luar biasa akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama dari kemahatauan Tuhan tentang pemeliharaannya atas hidup manusia. Tentang pemeliharaannya atas diri pemazmur. Tentang kemahatauannya akan pemeliharaannya akan setiap orang beriman. Tentang kemahatauannya tentang diri kita yang sulit mengatakan siapa kita sesungguhnya. Dan yang kedua, khotbah ini mau menyampaikan bagaimana Tuhan bertindak dengan kemahatauannya tentang kehidupan orang-orang fasik, tentang kehidupan orang-orang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak terlalu suka sebenarnya untuk membicarakan ini di tengah-tengah kehidupan bergereja sesungguhnya. Tapi ketika menyaksikan apa yang menjadi persoalan saat ini di tengah-tengah bangsa kita, suka nggak suka, sengaja atau tidak sengaja, akhirnya di telinga kita terdengar. Dan ketika di telinga kita terdengar, langsung masuk ke hati kita. Lalu dari apa yang kita lihat pun masuk ke hati kita, lalu kita mau menyimpulkan, begitulah orang yang berduit, orang yang punya kuasa bisa melakukan apa-apa. Boleh melakukan apapun yang dia mau. Lalu orang yang tidak berdaya, orang lemah, orang kecil, dia akan tetap menikmati kesusahan dan penindasannya. Itu dalam pikiran kita. Tapi ketika khotbah ini diserukan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemahatauan Tuhan bisa melihat dan mengetahui dengan terang benderang segala sesuatu yang mungkin tidak akan jelas di hadapan manusia. Bagaimana kemahatauan Allah bisa melihat dan mengetahui dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu yang mungkin tersembunyi dari penglihatan kita, yang mungkin luput dari pandangan kita, yang mungkin luput dari hukum, yang mungkin luput dari segala yang bisa melihatnya semestinya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang luput. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak kelihatan. Bahkan sepintar apapun, sehebat apapun, seberkuasa apapun kita, sebagaimanapun kekuasaan itu kita punya dan kita pegang, dan boleh kita jadikan sebagai tameng untuk membuat diri kita leluasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi khotbah ini menerangkan bagi kita, Tuhan melihat segala sesuatu yang berlaku di tengah-tengah kehidupan setiap orang, termasuk juga di tengah-tengah kehidupan orang-orang fasik itu. Jadi nggak ada lagi kita yang mau katakan, udahlah rahasia umumnya itu. Sudahlah yang menang itu, yang berkuasa itu juga yang di atas. Yang lemah itu tetapnya semakin tertindas. Orang-orang yang berduit itu yang punya kuasa.
Mereka yang punya kebebasan, kita yang tidak punya duit, kita yang tidak punya apa-apa, ya udahlah, berdoa saja banyak-banyak. Seolah-olah kita mau menikmati penderitaan itu, mengikhlaskan sekalipun kita tidak rela. Menerima dengan ikhlas meskipun hati kita sungguh memberontak. Tapi apa yang mau disampaikan khotbah ini? Ketika Tuhan bukan hanya melihat kehidupan orang baik, ketika Tuhan tidak hanya mengetahui kehidupan orang-orang bergereja, ketika Tuhan tidak hanya menilik kehidupan anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan di sekelilingnya, tapi Tuhan juga melihat, Tuhan pun menilik kehidupan orang-orang fasik yang melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu mendatangkan sebuah kesadaran bagi pemazmur, dalam hal ini Daud. Sehingga dengan sadar dia mau katakan, dia meminta kepada Tuhan supaya hidupnya diselidiki, supaya hidupnya dikenali, supaya hidupnya diuji oleh Allah untuk mengetahui sebenarnya apakah dia anak-anak Tuhan yang sudah hidup di jalan kekalnya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang yang merasa sudah nyaman ketika sesuatu kesalahan atau penyimpangan yang dia lakukan boleh luput dari pandangan orang banyak, mungkin seketika dia boleh merasa lega, mungkin seketika dia boleh merasa tenang, mungkin seketika dia boleh merasakan enak, nikmat dan sebagainya. Sehingga tidak jarang ada banyak orang melakukan kenyamanan itu ketika suatu kesalahan, ketika sebuah kejahatan boleh tertutup rapi oleh sekelilingnya, itu menjadikan dirinya semakin nyaman melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Tapi bolehkah kita menyadari dan melihat atau mungkin pernah mengalami dalam kehidupan kita, jika ada sesuatu hal yang menjadi rahasia bagi diri kita, bukankah hidup kita akan selalu dihantui olehnya? Jika ada sesuatu yang kita tidak terbuka di hadapan Tuhan, bukankah itu menjadikan diri kita tetap terkungkung, sekalipun tidak ada orang yang mengancam kita, tapi pikiran kita sendiri menghantui dan menakut-nakuti kita. Ada cerita seorang anak SD. Biasa ketika seorang anak SD baru masuk di kelas 1, hal yang pertama dilakukannya adalah yang sering dilakukan oleh anak-anak yang baru masuk kelas 1, cara tulisannya yang tidak rapi. Kemudian alat tulisnya yang gampang patah. Kenapa patah? Karena cara memegang pensilnya pun belum benar. Kita mungkin mengalami ketika masa TK atau kelas 1 SD. Baru saja diraut pensilnya, tapi sekali kita tuliskan patah. Di zaman saya dulu, di kampung-kampung sana karena tak punya rautan yang banyak, kalau nggak enak lagi minjam terlalu sering, maka jalan terakhir adalah menggigitnya. Maka baru hari ini dibeli pensilnya, besok sudah habis, tumpul habis. Suatu ketika sang guru ini perintahkan semua anak-anak kelas 1 harus membuat PR dan buku PR-nya dikumpulkan besok pagi. Salah satu dari murid itu ternyata kehilangan buku PR-nya. Menunggu besok tiba, semalaman dia berpikir bagaimana aku bisa menghadapi, bagaimana aku bisa mengatakan kepada ibu guruku besok. Karena buku PR yang dia minta saya tidak punya, sudah hilang. Mungkin saya akan dimarahi, mungkin saya akan dihukum, disuruh berdiri di depan dan lain-lain sebagainya. Ketakutan itu menjadi hal yang sangat menyeramkan bagi diri seorang anak SD ini tadi. Sesungguhnya sangat gampang ketika seorang anak itu mau berkata kepada bapak atau mamanya, mengatakan kalau bukunya hilang, alangkah leganya hidupnya. Karena ibu dan bapaknya pasti bisa mencarikan solusi untuk itu. Tapi dia berusaha untuk menahannya. Dia menutupinya, dia memikirkannya sendiri.
Tapi ketika menjelang pagi hari, sudah tak tertahankan lagi olehnya. Lalu dia katakan, "Ma, buku PR-ku yang dipesankan oleh guruku hilang. Dan semestinya itu dikumpul pagi ini." Ibunya katakan, "Udahlah nak, gak apa-apa. Nanti aku ngomong sama mismu. Nanti aku bicara dengan gurumu. Nanti ku bilang. Dan nanti kita siapkan, Mama beli kembali." Semalaman dia menahan rasa ketakutan. Semalaman dia menahan rasa tidak nyaman. Tapi dalam waktu sekejap, barangkali itu hanya 1 menit. Ketika dia berkata jujur kepada ibunya, seketika itu juga bebannya yang dianggap berat itu, bebannya yang dianggap menyakitkan dan menekan itu, seketika itu juga hilang, lega. Sebab ada kejujuran dalam dirinya, ada keterbukaan. Dan setiap keterbukaan akan mendatangkan kelegaan bagi orang-orang yang mau membuka kekurangannya di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang serupa akan berlaku bagi diri kita. Barangkali kita berpikir, hari ini kuceritakan pun sama teman tidak ada artinya ketika ku bahas tentang persoalan hidupku. Kuceritakan pun masalahku kepadamu gak akan mendatangkan efek apa-apa. Kusampaikan pun persoalanku tidak akan kau tolong aku. Bahkan mungkin sebaliknya, ada orang yang mau menertawakan. Ada orang yang mau bersenang di atas penderitaan kita. Itu kalau menyampaikan sebuah rahasia, menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya. Kadang-kadang kita mau terlalu jujur kepada sesama, tapi nggak jujur di hadapan Tuhan. Sehingga yang kita terima adalah cerita isi hati kita yang sesungguhnya adalah menjadi privasi kita. Menjadi hal yang sungguh privat bagi diri kita, itu menjadi konsumsi orang banyak. Dan apakah itu mendatangkan kebaikan dan solusi bagi kita? Belum tentu. Maka apa yang mau dikatakan? Apa yang mau diingatkan bagi kita sekalian? Kalau pemazmur dalam khotbah kita ini menyerukan, dia meminta yang perlu untuk menyelidiki hidupnya, yang perlu untuk menguji hatinya, yang perlu untuk mengenal hatinya adalah Tuhan yang Maha Tahu tentang apapun dalam kehidupannya. Pemazmur enggak akan katakan, enggak bilang sama istrinya, "Engkau istriku, engkau yang Maha Tahu tentang hidupku, maka inilah persoalanku, periksalah aku, ingatkanlah aku manakala salah." Pemazmur tidak katakan itu. Atau kita mungkin berpikir, kita yang sudah berpacaran 2-3 tahun bahkan lebih, sudah sepantasnya seluruh kehidupan kita, seluruh isi hati kita, seluruh isi dompet kita, bahkan isi ATM kita harus diketahui pasangan kita. Supaya ada keterbukaan, supaya dikatakan pacar yang terbaik, kekasih yang baik, maha mengerti, maha mengetahui. Tidak semua seperti yang kita bayangkan itu. Tapi nggak jarang kan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini orang masih berpacaran saja pun tidak hanya mengetahui isi hati, tapi mengetahui yang tidak perlu diketahui pun sudah ada dilakukan orang yang berpacaran. Hati-hati, jangan kamu bilang, jangan engkau berikan kekasihmu atau bestimu atau best friendmu atau siapapun yang menjadi penyelidik di hatimu. Syukur-syukur kalau diselidiki, dia mulai semakin teguh mengenalmu. Saya khawatir semakin diteliti, itu yang akan menjauhkan dia darimu. Maka biarlah Tuhan saja yang menyelidik hatimu. Biarlah Tuhan saja yang mengujimu. Bahkan biarlah Tuhan saja yang menguji cintamu. Biarlah Tuhan saja yang menguji kesetiaan kekasihmu. Biarlah Tuhan saja yang menguji kebersamaanmu. Apakah itu masih benar atau jangan-jangan sudah serong? Apakah itu masih menuju kekekalan atau menuju kebinasaan? Jangan-jangan apa yang kamu katakan harus diketahui pasanganmu, harus diketahui sesamamu, supaya jangan ada dusta di antara kita. Kita kan gitu kan? Jangan gitulah dek, jangan ada dusta di antara kita kalau kau serius samaku gitu. Kita mendengar kata serius ini yang tidak semestinya pun diutarakan,
Kadang-kadang kita utarakan. Setelah kita utarakan, syukur-syukur kalau dianya nggak berubah hati. Lalu sebaliknya kalau itu dijadikan alasan untuk mencari dan menyelidiki yang baru, menjerit-jeritlah kita kan? Menangislah kita, meronta-rontalah kita. Kita bilang, Tuhan, kau gak lihatkah cinta matinya aku dengan dia? Tuhan, kau gak lihatkah betapa setianya aku? Belum pun aku jadi istrinya, sudah kucuci bajunya. Belum pun aku jadi istrinya, sudah jadi tukang cateringnya aku. Kita bangga pula gitu kan? Kita sangat senang katakan itu. Laki-laki itu kan cintanya diukur dari perutnya. Maka kalau dia datang kasih dia kenyang. Dia mengukur kita dari situ. Hati-hati. Kalau sekarang saja pun kita bukan dijadikan kekasih tapi dijadikan tukang catering atau laundry. Berpikirlah 10 kali ke belakang. Katakanlah, Tuhan selidikilah dia. Serius enggak dia dengan aku? Katakanlah sama Tuhan, ujilah dulu Tuhan. Setia enggak dia samaku? Jangan-jangan hanya telatnya aku meja hijau, dia duluan dapat kerja pula, dia udah berpaling ninggalin aku. Kita pikir ini hal sepele, tapi ada banyak kita yang mengalaminya. Saya pikir begitu. Kita pikir ini udah biasa-biasa saja. Dan kita agak heran, kok masih gitu sih khotbah pendeta itu? Itu kan sudah rahasia umumnya itu. PIN ATM-nya pun dikasih sama kekasihnya. Isi dompetnya pun bisa diobrak-abrik sama kekasihnya. Dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, tidak salah ketika kita punya sahabat karib yang kita anggap adalah dia menjadi orang terdekat kita. Dia layak mengetahui hidup kita. Dia layak menjadi orang yang tahu sungguh-sungguh dengan kita. Silahkan. Tapi satu hal yang jauh lebih penting di dalamnya adalah ada yang lebih tahu. Ada yang lebih maha mengetahui. Ada yang lebih peduli, lebih memahami hidup kita. Dan dia menunjukkan kemahatauannya itu melalui pemeliharaannya atas hidup kita. Dan melalui tindakan tegasnya kepada mereka-mereka yang melakukan kefasikan di dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika kita mau hidup lebih nyaman dan tentram, jika kita mau hidup kita lebih tenang, nyatakan dengan sungguh-sungguh, nyatakan dengan terus terang, jangan ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Jangan ada kebohongan, jangan ada sandiwara antara kita dengan Tuhan kita. Katakanlah, ujilah aku Tuhan. Ketahuilah isi hatiku. Tapi di balik permintaan kita, untuk Tuhan yang menjadi penyelidik, penguji, yang mengetahui tentang diri kita. Ketika Tuhan melihat sesuatu yang menyimpang dalam diri kita, barangkali Tuhan katakan kita suruh jalan ke sebelah kiri, tapi kita ambil jalan pintas. Lalu Tuhan menyuruh kita, putar, engkau jalanmu ke sini. Mungkin sakit rasanya bagi diri kita. Tapi sakit pun, yakinilah Tuhan akan menunjukkan jalan kekekalan. Kesadaran, penyerahan yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mengakui dan merasa bahwa Tuhan adalah yang maha tahu. Dia meminta, selidikilah aku, ujilah hatiku, kenalilah pikiran-pikiranku, supaya jangan orang yang mengenali diri kita. Dan kadang-kadang pengenalan orang akan diri kita akan mendatangkan hal buruk bagi diri kita, mendatangkan hal-hal yang menyakitkan. Tapi ketika Tuhan mengenal pemikiran kita, Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan menyelidik hidup kita, dia menemukan dan dia menegur dengan cara Tuhan sendiri. Tidak dengan mempermalukan, tapi mengingatkan, menyadarkan kita untuk boleh kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kita bebas mau katakan, kita terus terang kepada siapa? Kepada kita diberikan sebuah kewenangan, berterus terang kepada sesama dan menyembunyikan dari hadapan Tuhan. Tapi itu pun tidak ada artinya.
Sebab sekalipun kita menutupi segala sesuatunya dari hadapan Tuhan, Tuhan mengetahui. Maka oleh karena itu, berterus terang dan berkatalah jujur, berperilakulah jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi baginya. Isi hatiku, isi hati saudara-saudara, masa depanku, masa depan kita sekalian, rencana kita, dan apapun yang akan berlaku bagi kita, semuanya telah nyata di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, buat sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui renungan dalam ibadah kami pada minggu ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami diterangi dan kami mengerti dan tahu apa yang Tuhan kehendaki atas diri kami untuk boleh kami lakukan, kami hidupi dan mengimaninya di sepanjang hidup kami. Inilah kami Tuhan, seluruh anak-anak-Mu, seluruh pelayan-Mu datang ke hadapan-Mu, memohon kiranya Tuhan menyelidik hati kami, Tuhan mengenal kami, Tuhan menguji hati kami, dan tuntunlah kami ke jalan-Mu menuju kekekalan. Inilah doa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi penghantar bagi kita untuk boleh memberikan persembahan ke hadapan Tuhan tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.